Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang desain web responsif ya. Nah, di mana diharapkan kalian dapat memahami perkembangan CSS3 dan komponen dasar CSS, kemudian mampu menerapkan style CSS dalam pembuatan halaman web. Nah, responsive web design ini merupakan sebuah metode atau pendekatan sistem web yang bertujuan untuk memberikan pengalaman berinternet yang optimal dalam berbagai perangkat baik mobile maupun komputer desktop. Jadi nanti dengan adanya responsive web design ini bisa mensupport perangkat apapun ya, baik dia berbasis mobile maupun desktop ya. Kemudian dengan adanya metode ini, web akan beradaptasi jika dibuka dari perangkat mobile berukuran kecil maupun yang berukuran besar ya. Nah, ukuran huruf, baik user interface, gambar, serta tata letaknya itu nanti akan menyesuaikan ya dengan lebar layar dari masing-masing perangkat yang tersedia. Nah, hasilnya nanti pengguna itu akan merasakan pengalaman dalam atau kemudahan dalam membaca dari informasi web yang ditampilkan, seperti itu. Nah, kemudian salah satu yang bisa digunakan di sini untuk mensupport web responsif tersebut adalah framework ya. Frameworknya di sini kita akan gunakan Bootstrap. Nah, Bootstrap ini berisi kerangka kerja untuk memudahkan kita dalam membuat template atau tampilan website. Nah, Bootstrap telah menyediakan kelas-kelas untuk membuat berbagai jenis komponen website seperti menu navigasi, alert, carousel, tombol, form, tabel, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa download di alamat https://getbootstrap.com ya di sini. Nah, nanti kalau sudah di-download, dia akan muncul dua folder seperti ini, ada Bootstrap dan IMG ya. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman mahasiswa lihat ini ada di folder web dasar 2024, ini ada folder Bootstrap, ini tinggal dipakai aja ya. Teman-teman bisa tinggal di-download aja, nanti bisa kita pakai untuk menggunakan template dari Bootstrap itu sendiri ya. Nah, nanti kalau sudah di-download itu nanti dia akan ada di dalam folder seperti ini. Jadi, tapi jangan lupa diekstrak dulu, nanti munculnya seperti ini. Jadi ada CSS dan JS-nya, seperti itu ya, untuk foldernya. Sekarang, kita akan coba buat ya. Nah, ini folder IMG nanti juga kita akan pakai untuk apa? Untuk menyimpan gambar ya di sini. Yang penting si Bootstrap ini ada di dalam folder latihan Bootstrap-nya seperti ini nanti ya. Oke, untuk yang pertama, teman-teman bisa buka langsung Visual Studio-nya. Nah, kita balik lagi ke modul ya. Jadi nanti kita akan buat dulu struktur dasar dari Bootstrap ini. Nanti akan menampilkan sebuah teks Hello Web Responsive ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya. Ini di yang line kedua ini menjelaskan bahwa language kodenya. Lalu yang di line keempat ini memberikan instruksi kepada browser untuk menerjemahkan karakter di dalam halaman HTML sebagai UTF-8. Kemudian yang di line kelima ini ada mode dokumen yang memungkinkan penulis web memilih versi Internet Explorer yang akan digunakan untuk merender halaman. Nah, jadi dia support Internet Explorer juga. Kemudian di line ke-6 ini ada mengatur viewport sesuai kebutuhan ya. Jadi ini yang bagian pentingnya ya. Jadi dia akan menyesuaikan lebar dan tinggi dari halaman device-nya. Nah, kemudian dia juga bisa initial scale variabel untuk mengatur skala zoom dari halaman web. Nah, lalu di line ke-8 ini ada memanggil framework CSS Bootstrap versi yang minimalnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti ketika script itu dijalankan, nanti akan muncul seperti ini ya tampilannya. Nah, tadi script yang sudah
buat di sini kita bisa langsung aplikasikan di Visual Studio. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah pengalamatan untuk penyimpanan bootstrap-nya ya. Tadi ya, yang bootstrap CSS / bootstrap min CSS. Ada di mana sih ini? Tentunya ada di dalam folder bootstrap tersebut gitu ya. Nah, bootstrap, nah CSS, nah ini ada di dalam sini nih si min CSS-nya. Nah, sehingga nanti tampilannya dia akan jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini fontnya beda ya dengan HTML yang biasa kalau kita lihat di sini. Nah, oke, balik lagi. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan layout halaman. Dalam Bootstrap terdapat dua kelas untuk mengatur tata letak halaman, yaitu container dan container fluid ya. Nah, container ini untuk tata letak tidak full, posisi di rata tengah body. Kemudian container fluid itu untuk tata letak yang full. Nah, selanjutnya ada grid. Nah, grid pada Bootstrap ini biasanya bisa untuk perangkat mobile, ini untuk membangun tata letak dari semua bentuk ukuran, yaitu 12 grid. Nah, kemudian bisa juga men-split kolom ya, seperti ini. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, kalau misalkan mungkin di CSS kita terpaku pada ukuran ya, width-nya, tapi kalau di Bootstrap ini kita bisa langsung sebutkan aja ukurannya. Jadi kayak di sini kolom small, kolom medium, kolom large, sama kolom XL. Nah, ini jadi kita nggak perlu memikirkan ukuran atau width-nya itu. Nah, kita akan buat grid di sini ya. Nah, teman-teman bisa langsung mengeksekusi ini script ini ya. Saya juga akan tunjukkan seperti apa scriptnya. Nah, ini contoh. Karena kalau misalnya kita ngetik lagi dari awal, ini akan durasinya akan terlalu panjang, jadi saya langsung tunjukkan saja hasil scriptnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini kan tadi ya ada masing-masing ukuran kolom ya, yang seperti ada small, ada large, ada medium. Nah, ini kita pakai yang ukuran kolom small ya. Nah, div-nya. Jadi konsepnya sama seperti CSS pada umumnya, dia pemanggilannya menggunakan kelas. Seperti ini ya. Tuh. Nah, dia juga untuk script awalnya ini sama seperti yang tadi ya, yang latihan itu. Jadi itu sama-sama manggil folder si bootstrap-nya itu sendiri. Nah, sehingga nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, ya. Nah, kita coba perkecil. Tuh, kalau diperkecil webnya dia akan ke bawah ya, tapi kalau diperbesar kolomnya akan ke samping. Nah, ini yang dimaksud dengan responsif, jadi menyesuaikan dengan halaman web yang kalian buat gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, balik lagi ke modul. Ini untuk grid ya. Nah, kemudian ada glyph icon. Ini adalah icon yang bisa digunakan pada Bootstrap dalam proyek web ya. Nah, ini ada banyak sekali ikonnya yang bisa dipakai. Nah, untuk mengunduhnya bisa diklik di sini ya. Nah, di halaman getbootstrap.com/doc3.3/komponen. Nah, ini contoh penulisan sintaksnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada juga alert atau peringatan dalam Bootstrap ya. Nah, ini pembedanya adalah di warna latar belakangnya. Nah, ini biasanya kalau yang kayak warna hijau ini untuk pertanda sukses. Kalau biru ini untuk info, yang warning ini warna kuning, dan danger ini warna merah. Nah, sehingga nanti scriptnya akan seperti ini. Nah, ini juga berkolaborasi dengan glyph icon tadi. Nah, simpan dengan nama alert, nah nanti munculnya seperti ini. Nah, kita langsung skip aja dulu ke button ya, mungkin yang lebih mudah scriptnya. Nah, button ini adalah tombol HTML, ini juga bisa memberikan beberapa desain pada kelasnya. Nah, ini button juga sebetulnya mirip sih seperti
yang ada pada alert ya. Jadi warna-warnanya sama. Kalau misalkan kayak ini, bedanya di sini lebih banyak variasinya, ada default, primary, info, success, warning, danger ya. Jadi ini untuk variasi buttonnya. Nah, contoh scriptnya itu yang sudah dieksekusi itu nanti seperti ini. Kita bisa buka di Visual Studio. Nah ini ya, seperti ini ya. Jadi sama-sama pakai kelas juga sebetulnya. Nah, sama-sama menggunakan kelas. Nah, jadi ada yang default, primary, info, success, warning, danger ya. Nah, sehingga nanti hasil dari tampilannya, nah seperti ini ya. Jadi sesuai dengan warna. Tuh. Oke, balik lagi. Setelah button, nah ini ada form. Ini form ini cukup banyak ya. Cukup banyak yang, dan yang kelas yang dipakai itu pakai kelas form control di sini. Nah, di mana nanti kita bisa pakai label, terus nanti juga ada form group seperti ini ya. Jadi ada beberapa macam jenis form yang akan kita pakai nanti. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk di dalam scriptnya itu contohnya ini. Nah, jadi cukup kompleks ya. Jadi kayak misalkan kita pakai masing-masing label terlebih dahulu. Ini ada email, terus kita juga pakai label pilihan ya, option. Nah, terus nanti juga di sini ada form untuk pesan ya yang menggunakan text area. Nah, ini buttonnya button kita pakai primary. Jadi kita aplikasikan tadi yang materi button itu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya akan, nah jadinya seperti ini. Oke, balik lagi. Nah, selanjutnya ada tabel ya. Ada tabel. Nah, mungkin hari ini kita sampai tabel dulu aja ya. Nanti mungkin di pertemuan saja kita lanjut ke media ya. Mungkin sampai tabel dulu. Nah, tabel ini pada Bootstrap ini ada beberapa macam yang dimana ada tabel border untuk membuat border tabel, tabel strap untuk membuat warna latar belakang, ada tabel buffer untuk membuat warna latar belakang ketika disorot ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu bedanya ya. Nah, nanti hasilnya untuk yang tabel itu scriptnya seperti ini. Kurang lebih. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia pakai tabel border, dan tabel stripe ya. Pakai CSS-nya, CSS Bootstrap pakai tabel border dan tabel stripe. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Tuh. Jadi ada border, ada stripe-nya. Oke. Nah, mungkin sekian dulu untuk materinya. Sampai di tabel, nanti dilanjut lagi di pertemuan berikutnya ya, ke navigasi, list ya, dan media. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.